Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang senyawa hidrokarbon. Untuk atom karbon sendiri itu mempunyai lambang atom, ini adalah C. Kemudian atom C ini memiliki nomor atom 6. Kalau dikonfigurasi, yaitu di kulit K punya 2 elektron, di kulit L punya 4 elektron. Jadi atom karbon ini mempunyai 4 elektron valensi. Nah, elektron valensi ini adalah elektron yang berada di kulit paling luar. Nah, elektron valensi ini yang digunakan untuk mengadakan ikatan. Kalau kita gambarkan dengan elektron valensinya bisa digambarkan dengan titik 4 atau sama dengan C dengan lambang memiliki 4 tangan. Nah, tangan 4 ini yang digunakan untuk mengadakan ikatan sesama atom C yang lain. Bisa saya gambarkan, ikatan antara C dengan C adalah seperti ini, di mana setiap atom C memiliki 4 tangan. Yang ini punya 4 tangan, 1, 2, 3, 4. Yang kedua, 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Jadi seperti ini ikatan sesama atom karbon. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas tentang alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus umum CnH2n+2. N ini menyatakan jumlah atom C. Jadi, kalau C-nya 1, maka hanya adalah 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 2 sama dengan 4. Kalau C-nya 2, berarti hanya N-nya 2, berarti hanya 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 2 sama dengan 6. Jadi kalau C-nya 3, hanya 8. Untuk C-nya 4, hanya 10. Untuk penamaan alkana, semuanya berakhiran dengan ana, yaitu CH4 bernama metana, C2H6 bernama etana, C3 bernama propana, C4 dinamakan dengan butana, dan seterusnya sampai dekana. Kita lanjut dengan gugus alkil. Gugus alkil adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom H sehingga memiliki rumus CnH2n+1. Kalau CH4 kita gambarkan dengan ikatannya seperti ini, CH4. Nah, seperti ini. Nah, kalau alkil hanya hilang satu, berarti menjadi C ini H3 seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan di sini C-nya 1 hanya 3, C-nya 2 hanya 5. Kalau pada metana C4, pada alkil CH3. Untuk alkana C2H6
Untuk alkil C2H5. Untuk penamaannya semuanya berakhiran il. Jadi alkana, nama alkana akhiran ananya diganti dengan il. Yang tadinya metana jadi namanya metil. Yang tadinya etana jadi etil. Propana jadi propil, butana jadi butil, dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tata nama alkana. Untuk alkana yang rantai lurus atau tidak bercabang diberi nama, contohnya seperti ini ya. Ini contoh misalkan. Nah, seperti ini. Ini adalah H. Nah, seperti ini. Ini adalah H. Bisa saya ringkas penulisannya. Yang ini saya ringkas menjadi CH3. Yang ini saya ringkas lagi menjadi CH2. Yang ini saya ringkas lagi menjadi CH2. Dan yang ini adalah CH3. Ini adalah rantai yang tidak bercabang. Untuk penamaannya semuanya berawalan dengan N. N itu singkatan dari normal, N. Kemudian nama alkananya kita lihat, ini ada C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang 4 bernama butana. Berarti ini namanya N-butana. Kemudian untuk penamaan yang bercabang. Sebagai contoh, yang bercabang adalah seperti ini. Saya ringkas saja, ini CH3, CH2, CH. Di sini ada cabangnya CH3, kemudian CH3. Untuk alkana yang bercabang, ini alkana bercabang. Untuk alkana yang bercabang, kita tentukan dulu rantai utama atau rantai pokoknya atau rantai induk. Adalah atom C yang paling panjang. Kita tentukan rantai atom C yang terpanjang, ini adalah ini. Yang terpanjang itu adalah rantai utama atau dengan nama sebutan alkananya. Sedangkan yang tidak yang terletak di C yang terpanjang, saya lingkari ini sebagai cabang. Cabangnya adalah alkil. Setelah itu kita buat nomor pada atom C. Dimulai dari mana? Dimulai dari dekat, yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kiri, cabangnya ada di nomor 3. Kalau dari kanan, cabangnya dari nomor 2. Berarti yang betul kita beri nomor dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian kita lihat cabangnya diletak di nomor 2. Berarti tulis dulu nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian induknya adalah nama alkana. Jadi nomor cabangnya terletak di nomor 2, berarti kita tulis 2. Cabangnya CH3 itu dari alkil, itu tadi adalah metil. Induknya C-nya ada 4, berarti butana. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau sekarang kita beri nama dengan cabang yang sama? Contoh, saya berikan contohnya, ada cabang yang sama, misalkan seperti ini. Nah, ini CH. Ada cabang yang sama. CH3, CH3. Kalau cabangnya yang sama ada 2, kita awali dengan D. Ini samanya 2. Kalau ada 3 yang sama, kita beri awalan dengan 3. 3 itu 3. Sedangkan 4 itu tetra. Ya, ini 4. Kemudian 5 itu penta. Kemudian 6 heksa dan seterusnya. Nah, kita buat cabang yang sama. Contohnya tadi ini adalah ini. Kita tetap buat nomor cabangnya pada rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang. Adalah kita tentukan yang saya beri kotak. Kemudian diberi nomor yang dekat dengan cabang, kebetulan dari kiri dan kanan sama, jadi bebas. Misalkan kita buat dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4. Kita lihat cabangnya ada di nomor 2 dan ini dan nomor 3. Karena sama, maka cara memberi namanya adalah 2,3. Ya, ini 2,3. Ini metil berarti di metil. Kemudian induknya C-nya ada 4, berarti namanya butana. Jadi namanya 2,3 dimetil butana.
Jadi kalau 3 ya 2,3 trimetil butana. 4, 2, misalkan ada 4 diberi bilangan awalan tetrametil butana, seperti itu. Kemudian kita buat contoh untuk alkana yang memiliki cabangnya tidak sama. Contohnya seperti ini, CH3, CH, CH3, kemudian seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, misalkan ada seperti ini, maka kita tentukan dulu rantai induk ya. Rantai induk adalah rantai C yang terpanjang, kebetulan yang ini. Ini adalah rantai induknya. Kemudian kita tentukan cabangnya. Ya, ini adalah cabangnya metil. Yang ini juga cabangnya, ini C2H5 etil. Sedangkan ini metil. Jadi ini ada metil, etil, dan metil. Jadi setelah kita tentukan cabang dan nomor induknya, kita tentukan nomornya, yaitu dimulai dari dekat dengan cabang, kebetulan kiri dan kanan sama, yaitu dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Untuk ini metil, antara metil dan etil, jadi kita menggunakan urutan alfabet. M dan E lebih dulu E, berarti kita tentukan yang E dulu. Etil terletak di nomor 3, berarti 3 etil. Kemudian metil ini di nomor 2, metil ini di nomor 4, berarti 2,4 di metil. Kemudian tentukan rantai induknya ada 5, berarti pentana. Nah, kemudian kita mau menentukan atom C primer, atom C sekunder, dan atom C tersier dan kuaterner. CH2. Nah, seperti ini misalkan. Untuk atom C primer adalah atom C yang terikat hanya pada satu atom C yang lainnya. Berarti atom C ini dikatakan atom C primer karena dia hanya mengikat satu atom C yang ini. Kemudian atom C yang ini primer ya, primer. Sedangkan yang ini adalah atom C sekunder karena atom C yang ini mengikat dua atom C yang ini sama yang sebelah kanannya ini. Sedangkan ini namanya atom C sekunder. Sedangkan yang ini dinamakan dengan atom C tersier karena mengikat 3 atom C, yaitu atom C yang 1, 2, 3. Ini tersier. Sedangkan kuaterner adalah yang ini, mengikat 4 atom C, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini dengan atom C kuaterner. Jadi demikian video kali ini, mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.